Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan asbabu da'fil hadis wa raddihi, sebab-sebab dianggapnya suatu hadis itu lemah dan ditolaknya suatu periwayatan. Secara garis besar ada dua, yaitu saqatun fil isnad wa ta'nun fil rawi. Adanya keterputusan di dalam sanad dan adanya tuduhan jelek kepada seorang rawi atau lebih. Yani apakah dia pendusta atau hafalannya lemah dan lain sebagainya. Ini dua sebab. Adapun yang kita bicarakan saat ini adalah sebab yang pertama, yaitu saqatun fil isnad, keterputusan sanad, yang mencakup saqatun zahir wa khafi, yang zahir dan khafi, yang nampak dan yang tersembunyi. Jadi pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu dan pertemuan saat ini adalah tentang munqati'us sanad, sanad yang terputus. Ada yang zahir, yang nampak jelas, dan ada yang khafi, tersembunyi. Yang zahir, yang nampak jelas, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang mencakup 4 bentuk: mursal, mu'allaq, mu'dal, dan munqati'. Maka pada kesempatan ini kita masuk pada bentuk munqati'us sanad, keterputusan sanad yang kedua, yaitu yang khafi, yang tersembunyi. Dan dia ada 2 bentuk, yaitu at-tadlis dan mursalun khafi. At-tadlis dan mursalun khafi. Akan tetapi Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan di sini pada bab ini hanya satu saja, yaitu at-tadlis. Namun akan kita singgung sedikit apa yang dimaksud dengan mursalun khafi. Mursal yang khafi, yang tersembunyi. Baik. Jadi jelas ya. Ini pemahaman global terhadap pembahasan kita. Pembicaraan kita masih pada saqatun fil isnad atau munqati'us sanad, sanad yang terputus. Ada yang zahir, yang nampak jelas, ketahuan itu hadisnya dhaif karena sanadnya terputus. Dan ada yang khafi, yang tersembunyi. Ini lebih sulit lagi diketahui. Ulama yang dapat mengetahui ini kedudukannya lebih tinggi lagi daripada yang tidak mengetahuinya. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, Syekhina Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafara lahu. At-tadlis mencakup 4 pembahasan. Alif, ta'rifuhu, definisinya. Ba, aqsamuhu, bentuk-bentuknya. Jim, ta'ifatun minal mudallisin, sekelompok para mudallis. Dal, hukmu haditsil mudallis, hukum hadisnya mudallis. Baik. Pembahasan yang pertama, alif, at-tadlis. Definisi at-tadlis: siyaqul hadis bisanadin yuhimu annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi'. Yang dimaksud dengan at-tadlis adalah periwayatan sebuah hadis atau penyampaian sebuah hadis dengan satu sanad yang membuat persangkaan, yang membuat orang lain menyangka bahwasannya sanad hadis tersebut lebih tinggi dari kenyataannya. Jadi ada ucapan-ucapan tertentu yang disebutkan oleh seorang rawi, di mana ucapan tersebut membuat orang menyangka hadisnya derajatnya lebih tinggi dari kenyataan yang sebenarnya. Seperti nanti akan dijelaskan dari sisi sanad. Sanad itu dikatakan sanad yang tinggi apabila dia lebih dekat kepada orang yang menyampaikan hadis tersebut. Ini dikatakan sanad yang tinggi. Tapi semakin jauh dia, maka semakin rendah sanadnya. Maka nanti akan dijelaskan, kadang-kadang seorang rawi itu mengatakan berkata fulan, padahal dia tidak mendengarkan langsung dari fulan. Ada yang dia hilangkan. Ada rawi-rawi yang dia hilangkan. Sehingga seakan-akan sanadnya itu tinggi sampai kepada fulan, padahal tidak. Dia sampai kepada fulan melalui fulan yang lain, melalui rawi yang lain. Baik, ini maknanya. Paham tuh? Sudah dipahami? Siapa yang belum paham? Faham ya? InsyaAllah. Baik.
Akan lebih jelas insyaallah taala pada penjelasan berikutnya. Ba wa yanqasimu ila qismain. Tadlis terbagi menjadi dua bentuk. Dan ini secara garis besar. Tadlisul isnad wa tadlisus syuyukh. Dua bentuk itu adalah tadlis sanad dan tadlis syuyukh, para syekh. Tadlisul rawi, para rawinya. Ini secara garis besar. Kalau mau dirinci banyak. Ada tadlisul buldan, tadlis negeri-negeri, dan yang lain sebagainya. Tapi dua bentuk tadlis ini adalah pokok. Yang mana semua bentuk tadlis yang lainnya kembali kepada kedua bentuk ini. Yang pertama, tadlisul isnad. Yang dimaksud dengan tadlis al-isnad, an yarwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu min qawlihi aw yarahu min fi'lihi. Bilafdin yuhimu annahu sami'ahu aw ra'ahu. Kata Syekh rahimahullah, yang dimaksud dengan tadlisul isnad an yarwiya amman laqiyahu. Seorang rawi yang meriwayatkan dari rawi yang dia temui, dari guru yang dia temui, dari gurunya. Seorang rawi yang meriwayatkan dari seorang rawi yang lain. Malam yasma'hu, sesuatu yang dia tidak dengarkan dari ucapan rawi tersebut, min qawlihi, aw yarahu min fi'lihi, atau sesuatu yang tidak dia lihat dari perbuatannya. Bilafzin, namun dengan lafaz yuhimu, yang membuat persangkaan annahu sami'ahu aw ra'ahu, seakan-akan dia mendengarnya langsung atau melihatnya langsung, padahal tidak. Ini ta'rif tadlisul isnad, definisi tadlisul isnad. Jadi seorang rawi meriwayatkan dari orang yang pernah dia temui, dari gurunya sendiri, dan dia memang meriwayatkan hadis dari orang tersebut. Cuma dalam hadis yang ini, yang dikatakan hadis mudallis, bukanlah sesuatu yang dia dengar langsung atau dia lihat langsung dari gurunya tersebut. Tetapi lafaznya seakan-akan dia mendengar langsung atau melihat langsung, padahal tidak. Mislu, contoh, dia mengatakan qala fulan, fulan berkata, au fa'ala fulan, fulan melakukan sesuatu, au an fulan, atau dari fulan, au anna fulanan qala, atau fulan mengatakan, au fa'ala, anna fulanan fa'ala, bahwasanya fulan melakukan, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Padahal di dalam hadis tersebut dia tidak mendengar atau melihat langsung fulan mengatakan atau melakukan hal itu. Baik. Walaupun dalam hadis yang lain dia meriwayatkan dari fulan itu. Ya, misalkan antum siapa? Umair. Antum berguru sama Ilyas. Antum sering mendengarkan hadis dari Ilyas. Bahkan banyak hadis yang antum dengar dari Ilyas. Sering antum mengatakan, sami'tu Ilyas yaqul, atau fa'ala Ilyas. Sering sekali antum mengatakan. Cuma suatu hari atau suatu saat ada hadis yang sebenarnya antum dengarkan dari siapa? Anas. Dan Anas yang mendengarkan langsung dari Ilyas. Tapi antum tidak mengatakan, saya mendengar Anas mengatakan, Ilyas mengatakan, tidak. Antum langsung ke Ilyas. Ini namanya apa? Tadlis al-isnad. Nah sekarang, bedanya dengan mursalun khafi. Kalau mursalun khafi, orang yang melakukan tadlis tersebut, dia memang tidak pernah berguru daripada rawi yang dia riwayatkan darinya. Dalam contoh tadi, antum sebetulnya nggak pernah berguru sama Ilyas, dengarnya dari Anas, tetapi antum mengatakan langsung Ilyas mengatakan atau Ilyas melakukan, padahal antum dapatnya dari Anas. Mestinya antum katakan Anas dulu, baru Ilyas. Dalam keadaan antum tidak pernah bertemu dengan Ilyas, tidak pernah meriwayatkan hadis langsung darinya, maka itu dinamakan dengan mursalun khafi. Jadi paham perbedaan tadlis dengan irsal? Kalau tadlis, dia meriwayatkan, pernah meriwayatkan dari guru tersebut. Kalau irsal memang tidak pernah sama sekali. Hanya saja persamaannya tadlis dengan irsal, bahwasannya kedua rawi yang melakukannya sama-sama satu masa dengan syekhnya. Satu masa dengan syekh yang dia riwayatkan darinya.
yang dia melakukan tadlis padanya. Baik, ini persamaannya. Persamaannya apa? Satu masa. Mudallis dan mursil satu masa dengan syekh yang mereka lakukan tadlis dan irsal darinya. Hanya bedanya, mudallis memang muridnya syekh tersebut, berjumpa dengan syekh tersebut, meriwayatkan darinya dalam hadis yang lain. Adapun mursil, pelaku irsal, itu tidak meriwayatkan apapun dari syekh tersebut. Baik. Contoh. Salam. Tadi sudah kita contohkan sebetulnya, tapi kita contohkan langsung dari ucapan para ulama. Berkata Al-Imamul Hakim dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Hashram. Ali bin Hashram mengatakan, qala lana Ibnu Uyainah. Berkata kepada kami Sufyan bin Uyainah, Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri. Sufyan bin Uyainah termasuk mudallis. Beliau mengatakan meriwayatkan dari Az-Zuhri. Faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya, sami'tahu Aniz Zuhri, apakah kamu mendengarkan langsung dari Az-Zuhri? Faqala la. Maka kata Ibnu Uyainah, tidak. Wala mimman sami'ahu min Az-Zuhri, dan tidak pula dari rawi yang mendengarkan dari Az-Zuhri. Maksudnya apa? Tidak mendengarkan langsung dari murid Az-Zuhri. Jadi di sini beliau menjatuhkan dua rawi. Baik rawi yang mendengarkan langsung dari Az-Zuhri atau muridnya rawi tersebut yang mendengarkan dari dia lalu kepada Az-Zuhri. Nah, lanjutan ucapan beliau lebih jelas. Haddatsani an Abdur Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri. Telah menyampaikan kepadaku dari Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Ini dua yang dia jatuhkan. Abdur Razzaq dan Ma'mar. Beliau Ibnu Uyainah rahimahullah mendengarkan hadis dari Abdur Razzaq. Abdur Razzaq mendengarkan dari Ma'mar, Ma'mar mendengarkan dari Az-Zuhri. Tetapi langsung beliau katakan dari Az-Zuhri. Berarti berapa rawi yang dia jatuhkan? Dua. Abdur Razzaq dan Ma'mar. Satu atau dua rawi yang dia jatuhkan atau lebih dalam keadaan dia sendiri pernah meriwayatkan dari Az-Zuhri, maka dia disebut sebagai apa? At-tadlis, atau lebih spesifik lagi adalah tadlisul isnad. Tetapi kalau seandainya Ibnu Uyainah tidak pernah mendengar dari Az-Zuhri, maka dinamakan apa? Mursal khafi. Kalau seandainya beliau tidak pernah mendengarkan dari Az-Zuhri, maka dinamakan dengan mursal khafi. Baik. Dalam keadaan beliau semasa dengan Az-Zuhri. Semasa dengan Az-Zuhri, andaikan semasa dengan Az-Zuhri dan tidak pernah meriwayatkan dari Az-Zuhri, kemudian melakukan tadlis, maka namanya adalah mursal khafi. Baik, ini yang pertama. Tadlis al-isnad. Wa tadlisus syuyukh, yang kedua, yang dimaksud dengan tadlisus syuyukh. Tadlis as-syuyukh. An yusammi ar-rawi syaikhahu. Adalah seorang rawi menamakan syekhnya. Au yasifahu, atau mensifatkannya bighairi mashtuhira bihi, dengan sesuatu yang tidak terkenal bersamanya. Yakni dia sifatkan atau dia namakan syekhnya bukan dengan nama atau sifat yang sudah dikenal manusia. Misalnya syekhnya bernama siapa? Abdullah. Namun syekhnya tidak dikenal dengan nama Abdullah. Dikenalnya dengan siapa? Ibnu Mas'ud misalkan. Tapi dia tidak sebut Ibnu Mas'ud, dia sebut Abdullah. Fayuhimu annahu ghairuhu, sehingga membuat persangkaan bahwasannya orang yang dia sebutkan itu bukan syekh tersebut. Baik? Paham maknanya? Misalkan siapa namanya? Mer dikenal sebagai Al-Hafidh. Al-Hafidh berkata, enggak pernah disebut namanya, atau enggak pernah disebut Al-Amboni. Tapi ada salah seorang murid antum mengatakan, Al-Amboni berkata kepadaku, padahal antum enggak dikenal dengan nama Al-Amboni. Sehingga menyangka jangan-jangan Al-Amboni yang lain, padahal orangnya itu juga, ya. Mestinya dia sebut Al-Hafidh karena dikenal dengan istilah Al-Hafidh. Baik, paham tuh? Nah, imma likaunihi asghar minhu. Dan itu banyak sebab. Di antaranya disebutkan oleh Syekh, bisa jadi karena gurunya tersebut lebih muda darinya. Maka dia
kurang suka menyebutkan gurunya karena ternyata gurunya lebih muda darinya. Fala yuhibbu ayyudhira riwayatahu amman dunahu. Maka dia tidak ingin untuk menampakkan periwayatannya dari orang yang lebih rendah darinya. Wa imma liyadhunna an-nasu kathrata syuyukhihi. Atau bisa jadi agar orang-orang menganggap gurunya banyak, padahal itu juga. Cuma nama-namanya dirubah-rubah sama dia. Disebut Al-Hafidh Al-Amboni, kadang-kadang disebut Umair, kadang-kadang dia mengatakan dari seorang syekh yang pernah belajar di Ma'had Ciamis, padahal orangnya sama. Taib. Wa imma li ghairihima minal maqasid, ataupun selain daripada alasan-alasan tersebut. Ini maknanya tadlisus syuyukh. Pembahasan yang berikutnya, yang ketiga, jim, wal mudallisun katsirun. Ini tentang ta'ifatun minal mudallisin, sekelompok para mudallis. Kata Syekh rahimahullah, para mudallis itu banyak. Wa fihim ad-du'afa was-thiqat. Dan di antara mereka ada yang dhaif, ada yang terpercaya. Kal Hasan al-Basri, seperti Al-Hasan al-Basri, wa Humaid at-Tawil, wa Sulaiman bin Mihran al-A'mash, wa Muhammad bin Ishaq, wal Walid bin Muslim. Ini nama-nama mudallis. Wa qad rattabahumul Hafidh ila 5 maratib. Dan Al-Hafidh, yakni Ibnu Hajar, telah memperurutkan mereka, para mudallis ini, menjadi 5 tingkatan. Al-ula, tingkatan yang pertama, man lam yusaf bihi illa nadiran, ka Yahya bin Sa'id. Tingkatan yang pertama adalah mereka yang tidak disifatkan dengan tadlis kecuali sedikit, seperti Yahya bin Sa'id. Melakukan tadlis tapi jarang. Ini tingkatan yang pertama, yang paling tinggi. Asalnya yang kedua, man ihtamal al-a'immatu tadlisahu. Apa yang ditanggung oleh para imam tadlisnya. Wa akhraju lahu, dan mereka mengeluarkan darinya, yakni meriwayatkan hadis darinya fi sahih, di dalam as-sahih. Maksudnya apa? Walaupun mereka mudallis, tapi para imam tetap meriwayatkan hadis darinya. Kenapa demikian? Li imamatihi, karena keimaman dia, yakni ketinggian ilmunya, kejujurannya tidak diragukan lagi, kekuatan hafalannya. Ini para imam tetap ihtamala tadlisahu, yakni menanggung tadlisnya. Jadi tidak dianggap tadlisnya. Dan juga karena wakillati tadlisihi fi jambi ma rawah, sedikitnya perbuatan tadlis mereka dibandingkan dengan hadis-hadis yang mereka riwayatkan secara langsung daripada guru-guru mereka tanpa ada tadlis. Ka Sufyan ats-Tsauri. Seperti siapa? Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri karena keimamannya, yakni ketinggian ilmunya, kejujurannya, ketakwaannya, dan sedikit tadlisnya, maka tetap diriwayatkan dalam as-sahih. Atau kana la yudallis illa an thiqah. Atau seorang mudallis yang tidak melakukan tadlis kecuali dari rawi yang thiqah. Seperti siapa? Ka Sufyan bin Uyainah. Contohnya tadi, beliau melakukan tadlis dari Abdul Razzaq dan dari Ma'mar. Melakukan tadlis dari Abdul Razzaq dan dari Ma'mar. Nah, Abdul Razzaq dan Ma'mar adalah thiqah. Maka tadlisnya Sufyan bin Uyainah diterima. Baik. As-salitsah, yang ketiga, man aktsara min at-tadlis ghairu mutaqayyidin bis-thiqat. Rawi yang banyak melakukan tadlis tanpa mempersyaratkan dari as-thiqat, dari rawi-rawi yang thiqat. Jadi siapa saja dia tadlis. Ka Abi Zubair al-Makki, seperti Abu Zubair al-Makki. Tingkatan yang ketiga, yang lebih rendah lagi. Ar-rabi'ah, yang keempat, yang lebih rendah lagi, man kana aktsara tadlisahu 'an ad-du'afa wal majahil. Orang yang memperbanyak tadlis dari rawi-rawi yang lemah dan rawi-rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Ka Baqiyah ibn al-Walid, seperti Baqiyah bin al-Walid. Atau man kana aktsaru tadlisihi 'an ad-du'afa wal majahil. Al-khamisah, yang kelima, yang lebih rendah, yang paling rendah ini, man indamma ilaihi dha'fun bi amrin akhar. Seorang yang indamma ilaihi dha'fun, dia didaifkan dengan satu perkara yang lain. Ka Abdullah ibn Lahiyah, seperti Abdullah bin Lahiyah. Sebutkan para ulama, yakni
terbakar kitabnya, maka karena sebab itu dia banyak melakukan tadlis. Wallahu alam, ini yang dimaksud tingkatan yang kelima. Baik. Ini 5 tingkatan mudallisin agar supaya kita tahu, kita kenal. Sehingga ternyata dari penjelasan ta'ifatun minal mudallisin ini kita dapat mengetahui hukum hadis mudallis itu tidak semuanya dhaif, tidak semuanya dianggap dhaif. Oleh karena itu, pembahasan yang berikutnya Dal akan menjelaskan kepada kita hukum hadis mudallis. Berkata Syekh rahimahullah, wa hadithul mudallis ghairu maqbul illa an yakuna thiqah. Hadisnya mudallis tidak diterima, yakni dianggap dhaif, kecuali apabila pelaku mudallis tersebut seorang thiqah. Apabila mudallis tersebut seorang thiqah, wa yasrahu bi akhdhihi mubasharatan amman rawa anhu, dan dia dengan tegas menyampaikan pengambilan hadisnya secara langsung dari yang dia riwayatkan. Jadi 2 syarat hadis mudallis itu diterima. 2 syarat diterimanya hadis mudallis. Yang pertama, pelaku mudallis itu seorang thiqah. Seperti tadi, Yahya bin Sa'id, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan yang lainnya. Syarat yang kedua, dia menyebutkan lafaz at-tasrih, lafaz yang tegas di dalam pengambilan hadisnya tersebut. Fayaqul, maka dia mengatakan, contohnya, sami'tu fulanan yaqul, aku mendengar fulan mengatakan. Jadi tegas. Walaupun dia sebetulnya tidak mendengar langsung dari fulan, tetapi ketegasannya itu menunjukkan dia betul-betul yakin bahwa hadis tersebut berasal dari fulan. Contoh tadi, Umair mengatakan, saya mendengarkan Ilyas mengatakan, ucapannya itu menunjukkan dia betul-betul yakin Ilyas mengatakan demikian. Padahal dia dengarkan dari siapa? Dari Anas. Au ra'aituhu yaf'al, atau aku melihatnya melakukan sesuatu. Au haddatsani, atau dia menyampaikan kepadaku. Seperti tadi, contoh dari ucapan Ibnu Uyainah. Wa nahwi, dan yang semisalnya. Baik, dan yang semisalnya. Berarti kalau dia tidak melakukan tasrih, penegasan terhadap ucapannya, maka riwayatnya tidak diterima. Contohnya apa? Dia mengatakan an fulan. Tadi contoh kata Umair dari Ilyas, bahwasannya seterusnya. Maka hadis ini sahih atau dhaif? Dhaif. Kenapa? Tidak adanya tasrih, penegasan. Ini yang disebut dengan mudallis yang melakukan an-anah. Mudallis yang melakukan an-anah, yakni ucapan an, maka tidak diterima hadisnya. Tidak diterima hadisnya. Mudallis yang mengucapkan an, karena ucapan an itu sendiri menunjukkan dia sendiri tidak yakin. Dia sendiri tidak yakin kalau hadis tersebut berasal dari orang yang dia tadliskan periwayatannya. Baik, fahimtum? Jadi kalau dia tidak sarah, tidak sharih, tidak tegas mengatakan periwayatannya itu dari fulan, seperti dengan ucapan an fulan, bukan sami'tu fulanan atau ra'aitu fulanan, maka hadisnya dhaif. Tapi ingat, ada syarat yang pertama tadi ya, orangnya thiqah. Jadi kalau rawi yang tidak thiqah mengatakan sami'tu fulanan atau ra'aitu fulanan dalam keadaan dia mudallis, maka hadisnya juga dhaif. Jadi 2 syarat ya. Baik. Kemudian kata Syekh, lakin ma jaa fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Akan tetapi hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bisighatit tadlis, dengan sighah tadlis, an thiqatil mudallisin, dari para mudallis yang thiqat, famaqbulun, maka diterima. Litalaqi al-ummah lima jaa fihima bil qabul min ghairi tafsil, sebab umat seluruhnya telah menerima hadis-hadis yang ada pada keduanya tanpa ada tafsil, tanpa ada perincian, ini yang dari mudallis, ini yang bukan mudallis. Jadi kalau begitu, 2 cara mengetahui hadis mudallis yang sahih. Cara yang pertama dengan mengetahui apakah periwayatannya memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama apa? Thiqah. Yang kedua, tasrih. Kemudian cara yang kedua dengan apa? Di dalam, apabila terdapat di dalam As-Sahihain Al-Bukhari wa Muslim. Baik, alhamdulillah sampai di sini pembahasan Asy-Syaikh.
Tambahan faedah, bima yu'rafu tadlis. Bagaimana kita mengetahui adanya tadlis? Ada dua cara. Yang pertama, ikhbarul mudallis nafsahu. Pengabaran seorang mudallis tentang dirinya sendiri. Pengabaran seorang mudallis tentang dirinya sendiri. Tadi sudah kita contohkan, siapa tadi? Sufyan bin Uyainah. Ketika beliau ditanya, "Sami'tahu 'anil Zuhri?" Apakah kamu mendengarkan langsung dari Zuhri? Maka beliau mengatakan sendiri, "La. Wala mimman sami'ahu min az-Zuhri, haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar 'anil Zuhri." Beliau mengatakan tidak. Tidak pula kepada orang yang mendengarkan dari Az-Zuhri. Tetapi kata beliau, telah menyampaikan kepadaku dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Jadi dia sendiri yang mengabarkan keadaan dirinya. Dan ini biasanya pada rawi yang thiqah. Seperti tadi sudah kita sebutkan, Sufyan bin Uyainah seorang thiqah. Maka dia tidak menyembunyikan tadlisnya ketika ditanya. Kalau memang orang itu tidak thiqah, dia akan menyembunyikan tadlisnya. Baik. Cara yang kedua adalah dengan nassul a'immah. Adanya nas atau ucapan para a'immah yang menjelaskan bahwa mereka itu adalah mudallis. Seperti tadi. Ucapan siapa? Al-Hafidh. Khamsa maratib. Ada 5 tingkatan. Dan disebutkan satu persatu mudallis. Yahya bin Sa'id, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Abu Zubair al-Makki, Baqiyah bin al-Walid, Abdullah bin Lahiyah. Sebelumnya juga Humaid al-Tawil, Al-Hasan al-Basri, Sulaiman bin Mihran al-A'mash, Muhammad bin Ishaq, Al-Walid bin Muslim. Ini diucapkan para ulama, mereka itu adalah para mudallis. Adapun Ashharul Musannafat, buku yang paling masyhur yang menjelaskan tentang rawi-rawi mudallis adalah kitab yang berjudul At-Tabyin li Asma'il Mudallisin, karya Al-Khatib Al-Baghdadi, dan juga kitab dengan judul yang sama At-Tabyin li Asma'il Mudallisin, karya Burhanuddin Al-Halabi. Burhanuddin Al-Halabi. Demikian pula karya Al-Hafidh yang berjudul Ta'rifu Ahli Taqdis bi Maratibil Mawsufina bit-Tadlis. Ta'rifu Ahli Taqdis bi Maratibil Mawsufina bit-Tadlis. Demikian pula karya Al-Syekh Al-Muhaddith Abdullah bin Abdurrahman As-Sa'd yang berjudul Tadlisu Ruwatil Hadith wa Anwa'uhu. Tadlisu Ruwatil Hadith wa Anwa'uhu. Maka ini kitab-kitab yang perlu dibaca untuk mengetahui lebih jauh tentang masalah tadlis dan juga asma'ul mudallisin, nama para mudallis. Iya, ini untuk mengetahui lebih jauh. Adapun secara umum, secara global, alhamdulillah sudah kita pelajari, sudah kita ketahui dasarnya, tinggal Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan dengan usaha yang keras dari kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih jauh memahami masalah ini dengan membaca keterangan-keterangan para ulama, atau insyaallah taala mungkin kita lanjutkan setelah selesai kitab ini pada kitab yang berikutnya yang lebih panjang menjelaskan tentang at-tadlis. Semua itu perlu bertahap kita pelajari. Alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan munqati'us sanad yang khafi, yaitu at-tadlis dan irsalun khafi. Tadi sudah kita singgung sedikit. Semoga ada manfaatnya. Ada yang perlu ditanyakan? Iskal? Yes. Hal tasbutu al-mulaqah bimujarradi al-mu'asarah? Ini mazhab al-Imam Muslim dan sudah kita bahas sebelumnya. Ini lemah. Ini lemah. Ini mazhab Imam Muslim dan ini lemah. Harus ada kepastian. Tidak bisa. Ya. Yang benar mazhab al-Imam Al-Bukhari yang lebih lebih tegas. Adanya mu'asarah, pertemuan antara rawi, belum dapat dipastikan bahwa adanya mulaqah, pertemuan. Ya. Ini sudah kita jelaskan pertemuan 2 pekan yang lalu. Yani itu syarat Imam Muslim. Al-muhim adanya mu'asarah. Yang benar harus adanya mulaqah. Baik. Ini soal. Oke. Mal farqu baina at-tadlis wal irsal khafi? Tadi sudah kita jelaskan, mungkin antum terlambat. Perbedaannya dalam at-tadlis, perawi mudallis itu dia pernah meriwayatkan dari rawi yang dia lakukan tadlis padanya. Seperti tadi contoh,
Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri. Ini tadlis. Ibnu Uyainah pernah meriwayatkan dari Az-Zuhri. Adapun irsal khafi, memang mudallis tersebut tidak pernah meriwayatkan dari syekh itu. Misalkan, andaikan Sufyan bin Uyainah tidak pernah meriwayatkan hadis yang lain daripada Az-Zuhri, maka disebut sebagai irsal. Paham tuh? Hanya persamaannya, dua-duanya ada muasarah dengan rawi tersebut. Yani tinggal sezaman. Itu persamaannya. Yang melakukan irsal khafi dan tadlis sama-sama sezaman. Cuman bedanya, yang tadlis pernah meriwayatkan atau pernah berjumpa dengan rawi tersebut, sedangkan pada irsalan khafi dia tidak pernah meriwayatkan dan tidak pernah berjumpa. Baik? Paham tuh? Ya, persamaannya dan perbedaannya di situ. Visual, iskal, khalas. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852 1404 8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com.